Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini bicara tentang Higher Order Thinking Skills atau disingkat dengan HOTS. Mungkin adalah istilah yang sebagian dari kalian sudah mengenal. Apa saja manfaat dari HOTS dan seberapa besar pengaruhnya kepada peserta didik? Bagaimana pula cara mengembangkannya? Semua akan dijelaskan dalam video ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, bagi kalian yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan dulu. Kalau sudah cuci tangan, tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lain. Sebelum kita membahas tentang Higher Order Thinking Skill, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan taksonomi yang diberikan oleh Bloom pada tahun 1956. Nama lengkap dari Bloom sendiri adalah Benjamin S. Bloom. Beliau terkenal dengan taksonominya yang memberikan sumbangsi terhadap dunia pendidikan sampai dengan pada saat ini. Bahkan para ahli juga memperbaiki terkait dengan taksonomi yang beliau berikan. Sebagaimana yang sering kita dengar yaitu taksonomi Bloom yang belum direvisi dan taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Oke, kita mulai dengan keterampilan berpikir yang disebutkan dalam taksonomi Bloom. Bisa kalian lihat pada gambar. Ada 6 jenis, yaitu mulai dari yang tingkat terbawah yaitu remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Pada bagian yang pertama, pada bagian bawah, yaitu remember, kegiatan yang sering dilakukan pada tingkatan ini yaitu mendefinisikan, menduplikasikan, membuat list, mengingat, mengulang. Kemudian pada tahap understand naik setingkatnya, yaitu pada tahap ini akan dijelaskan ide atau konsep, yang mana terdiri dari berbagai aktivitas seperti mengklasifikasi, menjelaskan, mendiskusikan, mengidentifikasi, menglokasikan atau menempatkan, kemudian melaporkan dan memilih. Lalu naik lagi ke bagian apply. Di sini dapat kalian lihat bahwa kegiatan yang berlangsung di sini yaitu mengeksekusi, mengimplementasikan, menyelesaikan, menggunakan, mendemonstrasikan, dan seterusnya sampai pada mensketsa atau membuat draft. Oke, dari ketiga kemampuan ini, mulai dari remember, understand, apply, inilah yang disebut dengan lower order thinking skills atau LOW. Kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia menjadi keterampilan berpikir tingkat rendah. Lalu naik lagi pada keterampilan berikutnya yaitu analyze. Di dalam analyze ini, kegiatan yang sering dilakukan yaitu membedakan, mengorganisasi, menghubungkan, membandingkan, menguji, eksperimen, memberikan pertanyaan, dan tes. Kemudian naik lagi kita ke atas dari analyze yaitu evaluate. Seorang siswa itu sudah bisa menjustifikasi keputusan. Sudah mulai bisa untuk menyusun sebuah hipotesis, yang mana kegiatan yang sering dilakukan pada tahap ini yaitu mengemukakan pendapat, kemudian mengklaim, menjustifikasi, memilih, mendukung, menilai, mengkritik, dan lain-lain. Kemudian pada tahap yang paling akhir, paling puncak yaitu create. Dilihat dari istilahnya saja bahwa create itu adalah kegiatan memproduksi atau membuat sesuatu yang baru atau pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Bisa juga meng-create sesuatu dari sudut pandang subjek tadi. Kegiatan yang sering dilakukan pada tahap ini yaitu mendesain, mengkonstruksi, mengembangkan, memformulasikan atau merumuskan, menginvestigasi, dan seterusnya.
Secara umum dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kemampuan berpikir yang dikemukakan oleh taksonomi Bloom. Bisa kalian lihat di sini. Nah, kemudian lanjut lagi pada low order thinking skills dan higher order thinking skills, yaitu keterampilan berpikir tingkat rendah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang mana LOTS meliputi kegiatan remembering, understanding, dan applying. Sedangkan HOTS itu meliputi kegiatan analyzing, evaluating, and creating. Ini adalah perbedaan yang mendasar antara dua jenis kegiatan berpikir tersebut. Pada tahap selanjutnya, para ahli membedakan beberapa jenis berpikir kalau Bloom tadi menjadi 6. Sedangkan ahli lainnya yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang dikemukakan oleh George Porya menyatakan bahwa ada 4 tingkatan berpikir, yaitu recall, basic, critical, dan kreatif. Dua tingkat berpikir yang paling atas, yaitu critical dan kreatif, merupakan higher order thinking skills atau HOTS. Sekarang kita masuk pada bagaimana cara membuat soal-soal berbasis HOTS. Di sini saya mengambil acuan berupa PowerPoint yang dibuat oleh Pak Idris Harta, MA PhD, dosen saya sewaktu S2 dulu. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kebetulan juga mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Pertanyaan inovatif atau innovative questions. Ada beberapa ciri dari beberapa pertanyaan inovatif tersebut. Di antaranya, is there another way? Apakah ada cara lain? Is there another answer? Apakah ada jawaban lain? What if? Bagaimana jika? What's wrong? Apa yang salah? What should you do? Apa yang akan kamu lakukan? What do you mean by? Apa maksudnya? Which topic needs more explanation? Apakah topik ini memerlukan penjelasan lebih? Coba kita klik satu persatu ya. Is there another way? Apakah ada cara lain? Di dalam is there another way ini ada beberapa ciri, yaitu kondisi soal tetap tidak berubah, kemudian fokus pada problem, fokus pada cara lain, cocok untuk latihan berpikir kreatif atau creative thinking. Sebagai contoh, sebuah perusahaan furnitur akan membuat dua jenis bangku berkaki 3 dan berkaki 4. Kedua jenis bangku ini menggunakan jenis kaki yang sama. Pada suatu kesempatan, perusahaan ini mendapat pesanan 340 kaki untuk 100 buah bangku. Berapakah masing-masing jenis bangku yang akan diproduksi? Jawaban 1. Misal, X adalah banyak bangku yang berkaki 3. Y banyak bangku berkaki 4. X tambah Y sama dengan 100. 3X tambah 4Y sama dengan 340. Ini adalah permasalahan persamaan linear. Dua variabel yang bisa kita temukan di dalam kehidupan nyata. Lalu dengan berbagai cara akan diperoleh 6 bangku berkaki 3 dan 40 bangku berkaki 4. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kemungkinan cara lain untuk mendapatkan jawaban yang sama. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan is there another answer? Ini ada hubungannya dengan is there another way? Jika ada cara yang lain, maka ada juga jawaban yang lain. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan inovatif what if? Bagaimana jika? Di dalam bagaimana jika ada beberapa ciri yang bisa kita lihat, yaitu kondisinya berubah, berpengaruh pada jawaban,
Siswa menganalisa apa yang terjadi, memaksa untuk berpikir kritis atau critical thinking. Tidak seperti pada kegiatan pertama tadi, kegiatan berikut dilakukan setelah kondisi pada soal diubah. Perubahan ini membuat siswa memeriksa kembali soal dan melihat apakah pengaruh perubahan ini terhadap proses penyelesaian dan juga jawabannya. Dengan jalan ini, siswa akan menganalisa apa yang terjadi sehingga akan meningkatkan berpikir kritis mereka. Berikut contohnya. Ari mengambil 4 kartu bilangan bernilai 31, 5, 9, dan 10. Berapakah total nilai kartu-kartu bilangan tersebut? Dengan proses penjumlahan sederhana diperoleh jawaban 55. Sekarang ajukan pertanyaan. Bagaimana jika? Yang pertama, bagaimana jika Ari mengambil 4 kartu dengan total nilai 55? Kartu bilangan manakah yang diambilnya? Banyak jawaban terhadap pertanyaan ini. Artinya, terdapat banyak jawaban benar. Soal terakhir ini lebih memerlukan analisa, bukan sekedar latihan penjumlahan. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kartu bilangan 10 dibuang? Jika Yani mengambil 4 kartu dengan total nilai 55, kartu-kartu manakah yang diambilnya? Soal ini membuat siswa menganalisa lebih jauh. Setelah mencoba beberapa kombinasi, siswa akan menyadari bahwa jumlah tersebut tidak mungkin diperoleh. Mengapa? Apa penjelasan matematisnya? Jumlah dua bilangan genap selalu akan genap, sehingga tidak mungkin diperoleh 55. Dengan mengajukan pertanyaan bagaimana jika, masalah rutin dapat diubah menjadi suatu kegiatan yang menarik untuk memberi kesempatan siswa menggunakan keterampilan berpikir kritisnya. Kemudian lanjut pada what's wrong, apa yang salah. Di dalam what's wrong ini, ada beberapa ciri, yaitu disajikan soal dan jawabannya. Jawaban memuat kesalahan, konsep atau perhitungan. Siswa mencari kesalahan, memperbaiki, dan menjelaskan. Dengan demikian, di dalam jenis pertanyaan ini, siswa menggunakan critical and creative thinking. Pak Muslim membeli selembar tripleks seharga 125.000. Karena dia minta tripleks tersebut dipotong menjadi 3 bagian yang sama, dia dikenakan biaya Rp3.500 sekali potong. Selanjutnya, Pak Muslim harus membayar biaya pengecatan sebesar 30% dari seluruh biaya setelah pemotongan. Toko memberikan tanda pembayaran sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel. Total Rp176.150. Pak Muslim mengatakan biaya tersebut salah. Manakah yang salah? Jawaban 1. Seorang siswa menjawab, kesalahan terletak pada biaya pemotongan. Diperlukan hanya 2 kali pemotongan untuk mendapat 3 bagian yang sama, sehingga biaya pemotongan hanya Rp7.000. Total biaya kelebihannya Rp3.500, sehingga biaya total pada gambar di atas akan dikurangi dengan Rp3.500 menghasilkan Rp172.650. Kemudian ada jawaban dari siswa lain menunjuk pada kesalahan lainnya. Karena biaya pengecatan tergantung pada subtotal yang tergantung pada harga tripleks dan ongkos pemotongan, maka biaya total akan lebih kecil daripada Rp172.650. Dengan demikian, siswa tidak hanya menggunakan keterampilan kritis, tetapi juga menggunakan keterampilan kreatifnya. Inilah yang disebut dengan higher order thinking skills. Kemudian lanjut pada pertanyaan inovatif selanjutnya, yaitu what should you do? Apa yang akan kamu lakukan?
Di dalam jenis pertanyaan ini ada beberapa ciri, yaitu setelah penyelesaian, siswa diminta membuat keputusan. Dasar keputusannya adalah gagasan atau pengalaman pribadi. Siswa menjelaskan dasar keputusan tersebut. Hal ini tentu saja merangsang creative thinking dan berlatih communication skills. Sebagai contoh, pada soal nomor 4, di suatu kota terdapat dua sistem tarif taksi, tarif lama dan tarif baru. Biaya tarif lama adalah Rp4.000 plus Rp250 per kilometer. Sedangkan tarif baru adalah Rp5.000 plus Rp200 per kilometer. Apabila Anda memerlukan taksi manakah yang akan dipilih? Mengapa? Pertanyaan ini tentu saja menghasilkan jawaban yang berbeda setiap anaknya. Setiap anak bisa memberikan gagasan maupun jawaban sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Hal ini tentu saja membuat mereka untuk berpikir kreatif dan melatih keterampilan komunikasi mereka. Sekian dulu video kali ini, video tentang Higher Order Thinking Skills. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tonton terus video-video selanjutnya dan jangan lupa kunjungi YouTube channel saya dan blog saya. Saya Muhammad Saufi, pamit.